Dari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Andiwan. Saya dari Lamongan dan saya di sini juga ikut sebagai santri CS juga dan mau menanyakan cerita mulai dari berdirinya Pondok Spiritual Jari Syahadat sampai sekarang. Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kebetulan di pondok dalam ada Gus Rof bersama santri semua. Juga ada sahabatnya yang menemani mulai dari awal. Misi Mas. Oh, Mas Andiwan. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau tanya-tanya Gus masalah perjalanan spiritual mulai berdirinya Jari Syahadat. Untuk Masnya Mas Unyil dari Lamongan. Beliau ini sahabat dari Gus Rof, mengikuti perjalanan mulai dari awal sebelum berdirinya Jari Syahadat sampai sekarang. Mas Unyil dulu, pertanyaan pertama. Sejak kapan Mas Unyil mengenal Gus Rof? Sejak tahun 2004. Itu waktu dia masih yang ketemu di waktu saya Lulus pondok, lulus aku 2003 lulus Pondok Darul Ulum ya. 2004 mengenal ini Mas Unyil. Sudah lama sekali ya. Waktu itu jualan mie ayam. Iya, Di UPN Surabaya. UPN Surabaya. Terus pengalaman apa saja yang didapat setelah mengikuti Gus Rof? Ya banyak sih pengalamannya ya. Dulu ya niatnya dulu itu sudah niat bangun pondok berdua. Ya sudah ada jenjang ke depannya. Kan kalau pasiennya, maksudnya kalau nyembuhin orang kena telu apa, beliau yang dari jarak jauh, jarak dekat, lewat telepon, lewat apa. Cuman kita dulu lebih banyak ke yang jarak jauh Mas. Ya. Karena saya pribadi nomor satu, mental masih belum siap. Karena usia masih muda, belum nikah. Soalnya problem yang masuk ke saya dulu itu rata-rata orang sudah berumah tangga, problem tentang rumah tangga atau problem tentang pekerjaan gitu. Jadi secara fisik atau mental saya belum siap dulu. Jadi saya sering pengobatan jarak jauh, lewat telepon, SMS. Ya kadang dari sini, perantaranya dari Mas Unyil ini. Kalau pasien dulu yang disembuhin itu banyak, nggak terhitung, banyak sekali. Cuma kan dulu kan belum ada HP. Maksudnya HP yang kamera kan belum ada, tapi nggak ada memori atau video, nggak ada. Ini berarti setiap malam apa ini bisa kumpul-kumpul di sini nih? Malam Ahad bisa. Malam Ahad bisa ya. Malam Ahad. Terus untuk Gus Rof, bisa diceritakan asal mula berdirinya Pondok Spiritual Jari Syahadat ini? Dulu sebelum Pondok Jari Syahadat ini Mas, waktu itu saya masih berkibar dunia musik metal. Nah, di situ saya mengenal banyak teman di jalanan, itu perjuangan kehidupan saya. Nah, itu sebenarnya pemberontakan pikiran saya. Ya, jadi meluapkan sebuah emosi, meluapkan sebuah imajinasi itu lewat musik dulu. Makanya saya mempunyai jamaah istighosa atau ngaji Quran dulu. Itu anak-anak metal, makanya namanya Jamaah Metalia. Terus bubar, berdirinya PD Metalia, yaitu pesantren zikir Metalia. Bubar lagi, akhirnya berdirinya JS ini. Dulu lambangnya gini waktu metal. Kalau JS ini tauhid, mentauhidkan Allah.
Terus untuk alasan Ya. Gus Rof mendirikan pondok spiritual Jarisata itu tuh alasan utamanya apa? Alasan saya mendirikan pondok spiritual modern. Nah ini kan saya kasih modern. Iya. Berarti ilmunya ini tetap ada zikir, ada kewajiban kita, ada sunnah juga. Nah ini kita aplikasikan sebuah energinya. Makanya spiritual ini tentang di dalam diri kita, Mas. Kita tidak mengejar supranatural ya. Kalau kita belajar spiritual berarti kita masuk ke dalam diri. Kalau kita sampai mempunyai ilmu supranatural berarti ada suatu keajaiban yang diberikan Allah kepada kita. Cuman kita tidak berharap. Nah, untuk saya terlalu fokus ya, saya fokuskan untuk JS ini karena orang di luar masih banyak yang pakai metode jimat, metode zikir yang puluhan ribu, sehingga otak ini kelelahan, akhirnya banyak yang stres. Kalau di JS ini cuma aplikasi dari sholat, dari zikir, dari akhlak yang baik atau halal sunnah lainnya. Kita cuma aplikasikan saja gitu. Jadi itu bedanya JS dengan yang lainnya itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Gus. Ya. Ilmu apa saja yang diajarkan di pondok spiritual Jarisata ini? Jadi ilmu yang saya ajarkan di pondok JS ini hanya mengajarkan tata cara sholat, zikir-zikir yang digunakan oleh Rasulullah. Nah, di situ kan ada energi rahasia, Mas, yang banyak orang yang belum ketahui. Jadi di JS ini insya Allah sesuai dengan syariat agama, tidak ada unsur penyimpanan. Nah, di sini menyatukan basiro. Basiro itu ya titik hati dan Godsput, titik menuju Allah. Nah, kalau disatukan itu nanti akan mengakibatkan daya energi kita keluar besar, yaitu namanya aura itu. Dengan berpikir positif, berpikir aktif, itu logo dari JS. Itu pun sudah dari menyeliputi semua itu. Nanti moto itu senjatanya JS. Dengan berpikir positif akan mengaktifkan kekuatan pikiran. Dengan berpikir aktif akan menguatkan ilmu kebatinan kita. Batin tok ya, Mas. Niat batin apa, dengan berdoa insya Allah dilayani semesta atas izin Allah. Amin. Ya, Gus, maaf nih, agak Iya. tidak sopan. Ini kok melihat apa ini? Maaf, Gus, ini apa ini? Aduh ya, Mas. Minyak rajam ini. Fungsinya apa? Nah, ini minyak rajam ini sebenarnya kalangan sendiri. Maksudnya Produk untuk sendiri. pribadi. Sebenarnya untuk pribadi. Waktu itu ibu saya waktu sakit, saya cobakan buat minyak. Kok terasa enak, langsung ada kesembuhan. Terus saudara ada yang sakit. Akhirnya ibu saya bilang, viralkan saja, dimarkan gak apa-apa, yang penting bisa membantu orang lain gitu. Jadi akhirnya saya viralkan itu, Mas. Banyak ada yang pesan, banyak. Ini bukan promosi, enggak, karena saya di JS ini saya sebagai media dakwah. Terus maaf nih, untuk Mas Kunyil, alasan kok bisa sampai sekarang ikut dengan Gus Rof? Karena ini cengengesan. Dulu saya ikut masnya Gus Rof. Ya, kakak saya. Kakaknya. Nah, gimana ya? Ada kecocokan ya. Intinya nyaman di sini Ya, gitu. nyaman. Intinya di nyaman. sini. Jadi nggak bisa nggak bisa lepas lah, kayak Kayak saudara. kayak saudara gitu. Jadi ini seluk beluk saya diikuti. Ya. Saya pernah 1 tahun masih ikut jamaah cingkrang itu. Pernah. Dia pun setia ya. Yang lain banyak yang kabur. Biasanya kalau jangankan saudara sendiri ya, Ya. kita kalau berteman kan biasanya ada cekcok lah, Iya. sedikit banyak. Pernah nggak? Nggak ada. Ya alhamdulillah nggak pernah ya, Mas. Alhamdulillah nggak ada. Nggak pernah karena saya dengan Unyil itu sudah ngeblong. Iya. Ketika saya jujur aja, kalau saya nggak punya uang dulu ya, minta ini. Dan bahkan dulu waktu bujang saya itu tinggal di kosnya ini dulu. Alhamdulillah, Ya. semoga bisa jadi contoh yang baik Iya, buat amin, amin. para santri Karena kalau ikut semua. orang spiritual, Mas, gak mudah mengikuti orang spiritual. Iya. Karena di situ mental kita akan diuji.
benturan ini pasti ada. Tapi bagaimana cara kita menyikapi? Intinya itu mau mas, los gak rebel. Kata Mas Suli tadi, los dol. Maaf Gus, sebelumnya ini mau nanya sedikit kepada santri-santri lainnya ini masalah kesan setelah ikut dengan JS. Kebetulan Mas Bagus, ini kebetulan ijazah kemarin. Nah, ijazah dapat berapa hari Mas Bagus? Tanggal 2 saya masuk. Tanggal 2, sekarang Ya, tanggal 9. Sekitaran 1 mingguan. 1 mingguan ya. Iya. Perkenalkan namanya Mas Bagus dari mana? Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan. Saya dari Ponorogo. Setelah saya mengikuti Jari Syahadat ini, alhamdulillah keajaiban dan atas izin Allah dan ridho Allah, apapun yang aku inginkan dan hajatkan, insya Allah dikabulkan. Amin. amin. Mas Bagus kemarin apa? Setelah ijazah kemarin menemukan keajaiban apa? Contoh saja satu aja. Soalnya kemarin cerita ini banyak masalahnya. Yang menurut saya Iya. yang membuat saya bahagia Iya, itu bapak saya. Sebelumnya nggak Iya. pernah sama sekali perhatian, ngomong sampai ibaratnya apa ya, sampai ke hati itu. Biasanya cuma lisan biasanya saja. cuma lisan, dan ya mungkin kalau batin saya, kalau lahir mungkin saya udah tercukupi, Iya. tapi batin saya belum. Batin, Mas. Dan insya Allah atas izin Allah ya meminta itu dan saya tekuni. Ya alhamdulillah ada itu bapak saya sampai 7 kali berulang-ulang. Karena ini Mas Bagus, kalau kita hati sudah bukan bersih ya, hati bersih nggak ada Mas Bagus ya. Berkali-kali saya bilang hati bersih nggak akan ada. Karena apa? Kita akan diserang hawa nafsu. Tapi kalau hati ikhlas, hati legowo itu ada. Ya. Saya mencari kecuali kanjeng Nabi Muhammad, para nabi, para rasul. Itu hatinya bersih, para wali Allah. Kita hanya sebagai manusia biasa. Makanya kita harus selalu belajar ikhlas. Kemarin Mas Bagus ini terus terang aja kesini karena apa? Awalnya depresi, ada problem ingin bunuh diri Mas Bagus ya. Iya. Kemarin sudah bunuh diri sebenarnya. Mas Bagus cerita aja, minum apa kemarin? Ya kemarin itu minum, kan sebelumnya saya itu kalau ibaratnya dunia gelap mungkin Iya. insya Allah semua saya selami. Ya karena itu mungkin batin saya dan lahir saya mungkin belum apa ya, istilahnya benturan lah. Jadi ya mungkin ya apalagi kurang kasih sayang dengan orang tua, apalagi ibu saya sakit, dan mungkin itu sebelum sakit kan yang perhatian dan yang intinya yang sayang sama aku kan cuma ibu. Bapak saya kan dulu apa kerja di luar negeri Di Malaysia ya. di Malaysia, dan ya niat saya itu untuk apa itu daftar ke jadi TKI itu ingin bapak saya ingin pulang dan ingin menetap di rumah, karena kan saya udah apa itu menggantikan intinya itu. Tapi ya mungkin ambisi saya dan ambisi ya mungkin itu. Dan setelah sebelumnya mengikuti JS itu, sebelumnya saya juga pernah ikut ya mungkin seperti ini, tapi menurut saya dan menurut batin saya itu berontak, karena kan terus istilahnya amalannya ini belum saya kupas, belum saya terus diisi, Langsung sampai amalkan. saya amalkan, dan akhirnya itu Berontak di dalam berontak ya. di dalam, dan mungkin ya, apalagi itu jadi TKI gagal, visa belum turun, yes, mungkin itu saya frustasi dan saya ingin mengakhiri hidup itu. Minum apa kemarin? Antimu 5 amplek Sama soda. seger juga. Terus akhirnya pingsan Ya mungkin ada makhluk lain merasuki, dan alhamdulillah atas izin Allah diberi kesempatan hidup, ya masih saya ikut di sini, akhirnya masih ke hidup, Surabaya ke Mas Suli sini ya, diajak ke sini. diajak ke sini ini. Terus di JS nyaman apa enggak Mas?
sangat nyaman, sangat merasakan kekeluargaan, persaudaraan. Alhamdulillah. Padahal di Ponorogo Mas Bagus ya banyak ya teman-teman spiritual gitu. Insya Allah banyak. Bukannya kok teman yang di sana tidak baik, tetap baik. Tapi apa? Gak cocok itu sudah biasa gitu loh Mas. Betul. Bukannya kok di JS terbaik bukan, Enggak. tapi yang cocok. Yang cocok, yang Gitu. merasakan hati nyaman. Karena banyak kok di sini sing ikut JS gak cocok akhirnya terus cari yang lagi. Wadah ya. Itu sudah biasa. Bukannya kok di JS ini baik, terbaik bukan. Tapi yang cocok sama apa santri itu apa? Gitu. Ada lagi yang tanyakan? Ini soalnya jam apa ini? Jam 2 lebih. Ada Jam 2 pagi Mas. jadwalnya. Oh ya udah kalau gitu lain kali saja lagi Gus. Apa tanya ini Mas Suli ini? Ini Mas yang Suli. membawa Mas Bagus ke sini. Nah, ini Mas Suli. Bisa dijelaskan Mas Uli? Iya. Sewangar Mas Suli. Apa saja yang didapat setelah ikut dengan JS ini? Yang saya rasakan setelah gabung sama JS banyak sekali, hampir nggak bisa diutarakan. Contoh sedikit aja, yang dulunya males sholat, kadang bolong-bolong, kadang sama sekali nggak sholat. Setelah gabung di JS, alhamdulillah bisa rutin sholat, biarpun kadang telat juga tapi tetap menjalankan. Intinya kan bertahap gitu. Soal ketenangan, soal emosi bisa lebih tertata, lebih terkontrol lagi, nggak gampang nguring-nguringan, nggak gampang sumpek, lebih tenang lah pokoknya. Dan untuk keajaiban pun banyak sekali. Dari segi keuangan, Dari segi keuangan pun ya alhamdulillah. Dan untuk keajaiban-keajaibannya banyak sekali jalan. Biasanya apa ya, kayak pertolongan. pertolongan itu dari teman, dari siapa itu lebih Gembrutuk. daripada sebelum ikut JS. Soalnya Mas Andiwan, di JS ini saya ajarkan ketenangan. Karena sang tenang adalah pemenang. Itu sudah pasti. Kita mengatur strategi di JS itu. Buat apa kalau kita punya pusaka bisa terbang tinggi, tapi hidup kita masih urat karir? Buat apa kita punya ilmu pelet tingkat tinggi tapi masih jomblo? Ini masih usia 21 Mas. Di keluarga pun juga lumayan luar biasa Bos. Sebelum gabung sama sesudah gabung itu Beda Mas. beda. Ya itulah Mas. Bertengkar sama istri apa itu pun sama sekali kayak jarang, nggak kayak sebelum ikut JS Dulu dulu. berkelahi terus ya sama istri. Wah, iya tarung terus. Sekarang nggak bisa tarung, emosinya sudah Begini kan dok. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Cuma Waktu Mas. tinggal cuma satu pertanyaan lagi. Ya. Profesi dari masing santri itu apa saja sih Gus? Masih tanya saja ini. Profesinya apa? Mas Unyil? Saya profesinya bengkel sepeda motor. Ini juga punya channel YouTube ini. Ya, saya juga punya channel YouTube promosi guys. nih, Ya, promosi. silakan. Kalau yang minat mau Balapan. servicing sepeda motornya, balap apa bore up, ya silakan monggo. Kaji Channel Sretek, channel channel saya Kaji Sretek. Ya. Kalau Mas Bagus ini dagang, bukan swasta. Dari Mas Uli? Jeragan soto. bakul soto. Banyak yang online itu, ada yang polisi, ada yang ustadz, ada yang bisnis, banyak Mas pokoknya Mas. Ada yang S1, ada yang SMP, SMA, banyak tingkatan-tingkatannya. Alhamdulillah sebelumnya, dan saya terima kasih banyak waktunya Gus. Semoga nanti bisa disambung lagi. Oke, amin. Itu saja yang bisa saya kupas di Pondok Spiritual Jari Sadat. Mungkin lain kali bisa disambung lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.